حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala fadlihi wa ala ihsani. Walhamdulillah ala ni'amihi alladhi la tuhsa. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Fa ba'du, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat serta hidayah sehingga sampai saat ini kita mampu dalam menjalankan kewajiban sebagai kaum muslimin untuk beribadah di bulan Ramadan ini, dan kita mohon kepada Allah mudah-mudahan semua amal yang kita lakukan mulai dari siam, qiyam, tilawah, sedekah dan seterusnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat dalam catatan amal soleh kita, sehingga ketika kita kembali kepada Allah nanti ditukar oleh Allah dengan pahala, dan pahala itu kita bisa nikmati ketika nanti kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sore ini yang kita bicarakan adalah mengukur kecerdasan spiritual yang biasa disingkat SQ, spiritual quotient. Lalu kenapa kemudian harus kita ukur saat puasa Ramadan? Nah, tentu itu ada banyak hal yang berkaitan, dan memang paling gampang untuk mengukur kecerdasan spiritual adalah di bulan Ramadan itu. Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan seseorang dalam mengenal Tuhannya. Ya, tentu kita mengenal Allah, mendekatkan diri kepada Allah, mampu mengendalikan hawa nafsunya, serta mampu dalam kehidupannya itu mewarnai dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika demikian, yang bisa dilakukan oleh seseorang, maka menandakan bahwa yang bersangkutan kecerdasan spiritualnya tumbuh. Dan yang paling efektif untuk mengukur kecerdasan spiritual adalah di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan itu sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang secara psikologi orang itu gampang untuk melakukan kebaikan. Pendek kata, kalau terdeteksi bahwa di bulan Ramadan itu kecerdasan spiritualnya seseorang itu lemah, maka logikanya bagaimana di luar Ramadan? Di bulan Ramadan saja lemah, bagaimana di luar Ramadan? Oleh karena itu, sebagai tolak ukurnya adalah di bulan Ramadan itu. Sehingga kemudian begini, ketika Allah mewajibkan puasa, dan Allah memahami bahwa banyak hambanya, utamanya yang tidak maksum, itu gampang melakukan dosa. Sehingga kemudian cara Allah untuk bagaimana seseorang itu punya kecerdasan spiritual, maka dia harus pintar mengevaluasi diri. Sehingga kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menyampaikan ketika mendefinisikan sebuah kecerdasan. Lalu Rasulullah menyampaikan
Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'alallahil amaniya. Kata Rasulullah, seseorang yang dianggap cerdas, dan itu adalah kecerdasan spiritualnya, adalah orang yang mampu mengevaluasi dirinya, lalu menemukan banyak kekurangan dalam dirinya. Setelah itu mempersiapkan diri untuk melakukan banyak hal, menyongsong kehidupan setelah kematian itu. Tapi orang yang lemah kecerdasan spiritualnya adalah orang yang selalu mengikutkan dirinya terhadap hawa nafsunya. Lalu kemudian setelah itu berharap terhadap Allah sebuah harapan. Apakah mungkin? Jawabannya tidak mungkin. Nah, oleh karena itu, apa hubungannya mengukur kecerdasan spiritual dengan bulan Ramadan itu? Saya kembali lagi. Allah ketika mewajibkan puasa, itu kemudian menginstruksikan kepada Muhammad SAW sebagai support kepada umatnya untuk melakukan puasa bulan Ramadan. Sehingga kemudian Rasulullah menyampaikan, man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang melakukan puasa karena dorongan imannya, bukan karena terpaksa, lalu dia itu berharap pahala dari Allah. Dengan dasar itu, lalu dia menjalankan puasa, maka janji Allah adalah dosa masa lalunya diampuni. Siangnya puasa, bisa jadi dia terpleset dalam dosa, itu pun ada janji baru malamnya. Dan Rasulullah menyampaikan, man qoma imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang mau qiyam, apakah itu tarawih ataupun qiyamul lail di bulan Ramadan, dasarnya iman, juga berharap pahala dari Allah, itu diampuni dosa masa lalunya. Padahal siangnya sudah ada janji, malamnya dijanjikan lagi. Nah, dari situlah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jika seseorang kecerdasan spiritualnya setelah dana nafsahu, mengevaluasi dirinya, lalu kemudian menemukan banyak dosa, maka secara otomatis kecerdasan spiritualnya akan tumbuh maksimal saat bulan Ramadan. Maka dia memaksimalkan di bulan Ramadan itu. Muncul kecerdasan spiritualnya pada dimensi tilawah, sehingga kemudian jenengan lihat dimanapun, bahkan kita sendiri, untuk merespon membaca Al-Quran itu tidak semudah di bulan Ramadan. Kecerdasan spiritual melalui empati terhadap sesama, bersedekah, itu mudahnya tidak seperti di bulan Ramadan. Apakah itu tidak salah, Ustaz? Tidak. Karena Rasulullah SAW sendiri di luar Ramadan pun melakukan hal yang baik, utamanya adalah aksi sosial. Tapi memaksimalkan lagi adalah di bulan Ramadan. Maka kemudian ada sahabat yang memberitahukan tentang apa yang dilakukan oleh Muhammad SAW dan menyampaikan, kana Nabi SAW ajwadan nasi wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah SAW itu orang yang paling dermawan di antara sekian manusia. Tapi kemudian kedermawanan Muhammad SAW itu semakin meningkat volumenya, yaitu di bulan Ramadan. Maka jangan heran jika kemudian di bulan Ramadan itu banyak orang berbondong-bondong mendatangi komunitas kaum muslimin yang itu menjalankan buka puasa, lalu kemudian yang bersangkutan membawakan sesuatu untuk berbuka. Jenengan lihat saja di
Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Bedakan antara di bulan Ramadan dan tidak di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan full masjid itu makanan. Kenapa? Ya begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu. Sehingga kemudian terukur sudah bahwa kecerdasan spiritual itu akan maksimal dan tumbuh meningkat ketika di bulan Ramadan. Akhirnya kita bisa mengukur ketika seseorang di bulan Ramadan itu semakin maksimal dalam ketaatan kepada Allah dan itu merupakan cerminan kecerdasan spiritualnya. Andai kata kok kemudian di luar Ramadan itu agak kendur sedikit, itu masih dalam kebaikan. Tapi kalau ada orang di bulan Ramadan sudah tidak terrespon dan tidak merespon tentang kebaikan, bayangkan di luar Ramadan. Logikanya nggak mungkin. Di bulan Ramadan saja yang punya keistimewaan luar biasa, nggak ada respon, apalagi di luar Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya lari kepada bagaimana tujuan Allah mewajibkan kita puasa. Sudah populer. Tujuannya adalah la'alakum tattaqun. Tapi saya akan berbicara tentang bagaimana orang yang takwa itu di dalam ayat ini. Ada dua kemungkinan. La'alakum tattaqun, pada dimensi orang yang selalu taat, maka ketaatannya di bulan Ramadan itu semakin meningkat. La'alakum tattaqun, pada dimensi orang yang tadinya melakukan kemursalan, maka di bulan Ramadan itu dia mendapatkan inspirasi dan melakukan pertaubatan sehingga kemudian menjadi orang yang bertakwa juga. Dan di pandangan Allah kedua-duanya itu mulia. Tidak berarti orang yang konsisten ketakwaannya di luar Ramadan pun ketakwaannya konsisten, di dalam Ramadan pun semakin konsisten. Hanya itu yang dimuliakan, lalu orang yang tadinya itu banyak dosa tidak dimuliakan walaupun menjadi takwa, ndak sama. Coba kita cek. Kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu kan lafadznya. Sehingga la'allakum tattaqun itu saya ulangi lagi, ada dua dimensi. Dimensi pertama adalah orang yang ketakwaannya itu konsisten. Baik di luar Ramadan maupun di dalam Ramadan, dan di dalam Ramadan itu meningkat. Tapi dimensi kedua, ada orang yang tadinya itu subhanallah, tidak kenal sama sekali tentang Tuhan. Tidak kenal sama sekali tentang ketaatan. Tapi ketika dia itu mendapat ilham untuk dapat hidayah, memposisikan dirinya menjadi takwa itu diawali di bulan Ramadan. Bisa jadi. Dan itu dia ketika berselancar di dalam Al-Quran, apakah dia berselancar tersendiri ataukah mendengar dari tilawahnya orang? Pas sampai di surat Al-Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawatu wal ard uiddat lil muttaqin. Ketika dia mendengar itu, lalu tersentuhlah hatinya. Lalu dia sadar bahwa dia adalah manusia yang nanti setelah kematian punya tanggung jawab. Kemudian dia mendapatkan materi yang lain bahwa bulan Ramadan itu bulan ampunan dan seterusnya. Disitulah dia baru menyadari dan memulai astaghfirullahaladzim, dosa saya banyak ya Allah. Dan ayat itu kalau diterjemahkan, dan bersegeralah kalian untuk menggapai ampunan Allah. Dan juga menggapai surga Allah. Yang itu luasnya adalah seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa di sini? Ketika kita melihat ayatnya, sepertinya orang yang bertakwa di sini adalah mantan pelaku dosa. Tapi dia menjadi orang yang bertakwa. Tapi bisa jadi adalah orang yang konsisten ketakwaannya dari akil balik sampai saat dewasa itu. Di mata Allah sama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah.
Andai kata kemudian di bulan Ramadan begini kecerdasan spiritualnya tidak tumbuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa mungkin seseorang yang sudah dikasih tahu bahwa luasnya surga itu seluas langit dan bumi, kemudian ketika kembali ke akhirat tidak punya tempat di surga? Mengerikan. Logikanya, saat ini kita berada di dunia, itu ada lautan, ada daratan. Daratan saja belum bisa kita penuhi untuk kita tempati. Daratannya loh ya, belum lautannya. Belum nanti di udaranya, itu belum penuh. Dan itu kata Allah ukuran luas langit, ukuran luas surga. Kok kemudian ada orang kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak kebagian tempat di surga? Kira-kira siapa yang salah? Yang salah adalah orang yang kecerdasan spiritualnya tidak tumbuh. Seharusnya kan dia itu segera untuk menggapai ampunan Allah itu. Dan Allah itu mengobral ampunannya. Bahasa saya mengobral, diobral murah pokoknya. Di bulan Ramadan. Tidak ada selain di bulan Ramadan. Sudah ampunan diobral masih ada keistimewaan. Lailatul Qadar, coba. Dan itu ibadah yang kita lakukan ketepatan di Lailatul Qadar itu lebih baik daripada kita ibadah 83 tahun. Bayangkan. Kadang begini nih, ada sebagian orang yang kayaknya hanya sebuah cerita belaka, tapi tidak bisa menumbuhkan kecerdasan spiritualnya. Lalu kemudian, bagaimana agar nanti betul-betul dia itu menjadi orang yang bertakwa? Dan subhanallah, latihan yang ada di bulan Ramadan itu harus dilanjutkan. Dan itu untuk mencerminkan kalau yang bersangkutan itu adalah orang yang bertakwa. Sehingga kemudian yang tadinya sudah dilatih di bulan Ramadan, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah dalam hadis yang sudah saya sebutkan tadi, kedermawanan Muhammad SAW itu sudah dikenal di luar Ramadan, di Ramadan semakin dikenal. Dan di ayat selanjutnya yang 134 itu jelas rinciannya. Agar kamu nanti betul-betul memang bertakwa, lakukan aksi sosial dalam kehidupanmu. Dan itu sudah terlatih di bulan Ramadan. Apa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anin nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Kalau betul-betul kamu sudah bertaubat menjadi orang yang bertakwa, ibarat kata pesannya begini, jangan hanya kemudian memposisikan diri aktif jamaah di masjid, tapi aksi sosialmu lemah, jangan. Harus komplit. Maka kemudian rinciannya adalah orang yang bertakwa, lihaten, apakah dia mau menginfakkan sebagian harta yang diberikan oleh Allah kepadanya. Baik saat dia lapang, saat rezekinya luas, ataukah saat rezekinya sempit. Maka tidak ada istilah, saya mau bersedekah kalau sudah kaya. Itu menyalahi dalil ini. Kata Allah, bersedekahlah. Apakah kamu saat lapang atau sempit? Saat lapang ya kita bisa memberikan banyak, saat sempit sedikit. Tapi jangan lepas dari itu, kata Allah. Jangan lepas dari itu. Sebelum saya lanjutkan, kan apapun yang kita usahakan itu kan hanya sebuah ikhtiar. Masalah nanti rezeki kita lapang atau sempit itu kan sudah ditentukan oleh Allah. Coba jangan lihat di surat Zumar ayat 53 itu. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir. Wa yaqdirulah. Wa ma anfaqtu min syai'in fahuwa yukhlifu. Wa huwa khairur razikin. Kata Allah, maaf, itu di surat Saba ayat itu di surat Saba, bukan di Zumar. Di surat Saba ayat 39. Apa di situ? Katakan, sesungguhnya Tuhanku itu sudah memberi keluasan rezeki dan menyempitkan rezeki kepada hamba yang dikehendaki. Jadi sudah ditata oleh Allah. Sudah ditata itu. Sehingga kita hanya ikhtiar saja.
Tapi apa yang perlu kita pegangi untuk ada kaitannya dengan sedekah yang ada di surat Al-Imran ayat 134 tadi. Kata Allah, "Wa ma anfaqtu min syai'in fahuwa yukhlifu." Tapi apa yang kamu infakkan sedikit dari hartamu itu, itulah yang akan diganti oleh Allah. Bukan yang kamu kumpulkan, tapi yang kamu infakkan. Dan jangan suudzon terhadap Allah. Transaksi dengan Allah itu jangan disamakan dengan transaksi sesama manusia. Kita transaksi sesama manusia kadang kita dikibuli loh ya. Kadang meminjami, kita nagih itu malah kita dimarahi itu dengan manusia. Tapi transaksi dengan Allah beda. Kita memberi 100, dikembalikan 700 sama Allah. Maka, fahuwa yukhlifu itu diganti oleh Allah. Dan Allah cara menggantinya adalah dilipat gandakan. Coba jangan lihat di surat Al-Baqarah ayat 261 itu. Ketika ada orang menginfakkan hartanya di jalan Allah, nanti kan diganti oleh Allah. Dan diumpamakan seperti biji. Biji itu akan tumbuh mengeluarkan 7 tangkai. 7 tangkai akan membuahkan 100. 100 kali 7 kan menjadi 700. Dan kita harus husnudzon begitu terhadap Allah itu. Menginfakkan harta itu begitu caranya. Lalu jangan begini, orientasinya itu selalu nilai uang. Ya Allah, saya sedekah 100.000. Menurut ayat di surat Al-Baqarah 261, itu nanti menjadi 700.000. Jangan sedekah, tidak muncul-muncul itu 700.000 itu. Lalu suudzon terhadap Allah, tidak, husnudzon saja. Bisa jadi saat itu sebenarnya jenengan mau ada musibah yang nanti biayanya bisa 700 juta. Tapi ditangguhkan oleh Allah karena sedekah jenengan. Kenapa tidak ingat ke sana? Kenapa kok harus orientasi nilai yang ada di depan mata? Coba. Bisa jadi saat itu sebenarnya kita mau ditipu orang. Tapi yang menipu itu dibuat lupa oleh Allah. Nggak jadi nipu kita. Sehingga sedekah kita 100.000 itu aman kan begitu. Kenapa tidak orientasi ke situ? Jadi husnudzon saja terhadap Allah bahwa apa yang kita sedekahkan itu diganti oleh Allah. Setelah itu kemudian masih kecerdasan spiritualnya harus tumbuh. Ketika ada empati dengan orang melalui sedekah itu, maka kemudian harus punya akhlak yang bagus. Apa kata Allah? Wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas. Kalau Anda sudah menjadi orang yang bertakwa, kata Allah, saya lihat interaksi sosialmu. Apakah kamu bisa mengendalikan diri dan tidak gampang marah terhadap orang atau gampang marah terhadap orang? Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala di surat Zumar ayat 53 coba dicek. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Coba bayangkan. Subhanallah, sikap Allah terhadap hambanya itu luar biasa. Beda dengan kita. Ketika kita ada orang yang salah dengan kita, atau kita melihat orang salah itu sudah cepat-cepat neraka kamu. Tapi bayangkan Allah cara menasihatinya. Kata Allah, katakan Muhammad kepada hamba-hambaku yang melampaui batas pada dirinya. Lek basa Surabaya, asrafu ala anfusihim itu saya terjemah blakrak. Lek basa Surabaya, senengane blakrak. Wes gak memperhatikan taat kepada Allah SWT. Tapi apa nasihatnya Allah? Lembut banget. La taqnatu min rahmatillah. Orang-orang yang melampaui batas pada dirinya, yang tadinya tidak kenal Allah, yang tadinya tidak kenal ketaatan. Utamanya di bulan Ramadan, kamu jangan putus asa dengan kasih sayang Allah. Nasihat yang menyentuh hati. Beda dengan kita. Orang tahu salah itu kadang kita nggak sabar. Menasihati itu sambil marah-marah. Sehingga kemudian yang kita nasihati itu tidak tersentuh hatinya. Justru merasa punya lawan hebat.
Ya kan? Tapi lihat Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Kamu jangan putus asa atas rahmat Allah. Apa? Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu mengampuni seluruh dosamu kalau kamu minta ampun dan bertobat. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah lah ya zat yang maha mengampuni dan zat yang maha memberi kasih sayang. Kurang apa Bapak Ibu? Ini Allah berhadapan orang-orang yang melakukan dosa loh ya. Itu masih indah begitu nasihatnya. La taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Coba. Dan kita tahu kan faktanya. Ada orang yang mubasyarun bil jannah. Yang sudah dipastikan oleh Allah sebagai penduduk surga. Siapa dia? Dulunya memusuhi Islam yang luar biasa. Tidak suka Islam. Umar bin Khattab radhiyallahu an mubasyarun bil jannah. Tapi kalau kita lihat track record beliau, itu kan dulu memusuhi Islam luar biasa. Sampai mendengar adiknya baca Quran saja ditempeleng. Walaupun saat itu beliau masuk Islam juga terinspirasi dari mendengarkan ayat-ayat Al-Quran itu. Itulah pesan yang direspon oleh Umar ibnul Khattab, la taqnatu min rahmatillah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan putus asa walaupun di antara kita tadinya itu adalah punya pengalaman di dunia kelam. Nggak usah putus asa. Sudahlah. Lupakan itu semua dan kembalilah kepada Allah melalui menumbuhkan kecerdasan spiritual kita itu. Mintalah ampun kepada Allah. Bertaubat. Kurang apa kita itu? Nah itulah tadi yang saya maksud bahwa nggak pantas jika nanti ada orang kembali kepada Allah kemudian surga luasnya seluas dan langit dan bumi tidak punya tempat. Wong Allah saja menghargai orang yang dosanya luar biasa itu selama dia mau bertobat dan minta ampun kepada Allah. Coba. Hanya kadang di antara kita yang tidak menyadari itu. Lalu kemudian lupa tentang rahmat Allah itu. Nah oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Cek diri kita masing-masing saat ini. Di dalam bulan Ramadan adalah cara efektif untuk mengukur kecerdasan spiritual kita. Coba. Zikir. Apapun itu gampang di bulan Ramadan itu. Sampai kemudian ada undang-undangnya. Jika di bulan Ramadan kemudian ada orang yang ngajak tengkar dengan kita. Kata Rasulullah SAW jawaban ini shaim, saya puasa. Tapi jawaban itu jangan dianggap untuk dipending kemudian di luar Ramadan ditagih. Dulu kamu di Ramadan ngajak tengkar, sekarang sudah keluar ayo kita tengkar. Tidak begitu. Tapi itu adalah melatih diri bagaimana keindahan tentang menumbuhkan kecerdasan spiritual itu tidak seindah di bulan Ramadan. Coba. Nah dari situlah kita ukur. Apakah kalimat thayyibah itu sudah sering terlantunkan di lisan kita? Apa jek meso-meso? Ya toh? Kan kaget gak apa-apa. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Kan enak begitu kaget itu. Gak kemudian diganti dengan kata-kata yang tidak sedap itu. Ya kan? Tersandung innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Atau kita pas naik sepeda motor kena lubang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nggak usah bangsat-bangsat PU. Ya kan? Ya sudahlah memang begitu kondisi kita sekarang ini mau apa? Walaupun jangan kritik tajam pun sama. Ya kan? Ya mending sudahlah. Kita introspeksi diri, kemudian selalu tumbuhkan kecerdasan spiritual dari berbagai dimensinya. Apakah dimensi ketaatan kita kepada Allah yang itu hubungan kita, relasi kita dengan Allah yang namanya hablum minallah itu, ataukah relasi dengan sesama melalui aksi-aksi sosial, dalilnya sebagiannya yang sudah saya sebutkan tadi. Jika kita sudah mampu demikian, maka bisa kita nilai bahwa kecerdasan spiritual kita sudah tumbuh
Dan kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kecerdasan spiritual itu selalu tumbuh, tidak hanya di bulan Ramadan, tapi di luar Ramadan pun tetap bisa tumbuh dan bisa kita lanjutkan. Demikian yang bisa saya sampaikan karena waktu dibatasi sampai jam 5.35 menit. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada manfaatnya dan kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan segala ibadah kita, qiyam kita, siam kita, tilawah kita, sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana alladzi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.